Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, fa rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan nikmat yang Engkau titipkan adalah modal utama bagi kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kami. Jadikan akhir hayat kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Anugerahkan kepada kami syafaatul uzma darinya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dengan rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah yang kita dapatkan, bertambah pula kualitas keimanan, ketakwaan, serta kontribusi kita untuk menegakkan agama dan mengharumkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, maka Sarah mengetahui bahwa dirinya tidak punya anak. Bertahun-tahun nikah belum punya anak. Yang namanya anak buah hati kedua orang tuanya. Semua orang yang menikah sangat ingin memiliki keturunan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah atau Sarah. Maka Sarah mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi, ya, dengan harapan akan mendapatkan keturunan sehingga ada pelanjut perjuangan. Nah, ini harus dipahami betul. Ya, dalam berkeluarga jangan sampai pernikahan kita hanya sebatas hawa nafsu belaka. Tapi pernikahan itu harus kita jadikan sebagai cara kita mengestafetakan misi kenabian dan misi kerasulan, misi dakwah. Maka di sini nikah menjadi ibadah. Di sini nikah nilainya plus. Di sini nikah nilainya mumtaz. Saya sangat kurang setuju
bahkan kadang saya muak dengan orang mengatasnamakan sunnah Nabi kalau nikah. Jalani sunnah Nabi. Itu bukan mengagungkan dan menghormati sunnah Nabi kata-kata itu, tapi justru melecehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawin deui mengatasnamakan sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala pilihkan Hajar menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dari Hajar itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya Ismail. Kutipan ayat yang menjelaskan tentang hal itu kita bisa perhatikan dalam surat Ibrahim mulai ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa ataakum, dan aku berikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuh, dari apa saja, setiap apa saja yang kalian minta aku berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Karena memang kewajibannya bukan menghitung nikmat Allah. Ya, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita semuanya menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam satu detik saja, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kita hitung. Ya, innal insana lazalumun kafar. Innal insan, sesungguhnya kebanyakan manusia termasuk saya, lazalumun, mereka adalah orang-orang yang zalim, yang senang menzalimi dirinya, bahkan menzalimi orang lain, kafar, dan banyak orang yang kufur terhadap nikmat. Ayat ini memang secara umum, tapi jika kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat ini diantaranya sedang menjelaskan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mengharapkan ada kader yang melanjutkan perjuangannya, ada anak yang melanjutkan misi kenabian dan kerasulan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau hai Ibrahim imam bagi seluruh manusia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan pula anak cucuku sebagai imam, sebagai para pemimpin. Qala la yanalu 'abdul zalimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yanalu, tidak akan pernah mendapatkan kepemimpinan yang diberkahi, yang diridhai oleh Allah dari orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut dengan lahirnya Ismail. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memang diperintahkan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari Babylon ke Palestina, dari Palestina ke Mesir. Ya, dari Mesir nanti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan ke Mekah. Dari Mekah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan lagi untuk kembali ke
ke Palestina. Di Makkah Palestina, Makkah Palestina, Makkah Palestina, dua tempat yang senantiasa dimakmurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini Makkah dan Palestina ini dua tempat yang sangat luar biasa yang hari ini kondisinya sangat jauh. Memang Makkah aman, tapi Palestina, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seluruh kaum muslimin agar hatinya bangkit segera membebaskan Palestina. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Nah, dalam surat Ibrahim pun sama, ayat 35-nya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berdoa atau berkata Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi ij'al, ya Tuhanku, ij'al, jadikan hadzal balada amina, jadikan negeri ini negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan anakku, an na'budal asnam, jangan sampai menjadi penyembah-penyembah patung. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 126 doanya, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim pun ternyata berdoa dengan doa Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim tapi dia menyembah patung, ya, mau patung dari kayu kah, mau patung dari batu kah, mau patung dari semen kah, mau patung dari apakah, maka hakikatnya dia bukan pengikutnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Keluar dia dari pengikut Nabi Ibrahim yang sah. Kemudian Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, ini pembedanya. Jika taat kepada Nabi Ibrahim, mengagungkan Allah, tidak mau menyembah patung, maka dia adalah umat Nabi Ibrahim. Tapi jika dia tidak mau menyembah Allah, bahkan menyembah patung, musyrik dia, maka mereka bukan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang paling menjadi fokus pembahasan kita. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu, menempatkan, aku telah menempatkan, min dzurriyyati, di antara anak cucuku, ya, min bisa bayaniyah, bisa ba'diyah. Bayaniyah itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keturunannya di tempat itu, atau min lil ba'di, menunjukkan sebagiannya, berarti ada sebagian lagi. Memang sebagian keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di Makkah, sebagian lagi ditempatkan di Palestina. Nanti Nabi Ishak, setelah Nabi Ismail lahir, berselang tahun dari itu, Sarah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan seorang anak yang diberikan nama Ishak. Aku telah menempatkan
istri dan anakku biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Nanti ada Hijr Ismail, walaupun sebagian riwayat mengatakan itu bukan rumahnya Nabi Ismail, ya. Tapi ada yang mengatakan di situlah Nabi Ismail awal mula datang ke Ka'bah. Di situ tempatnya, maka disebut dengan Hijr Ismail. Tapi secara umum kita bisa melihat dari ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Makkah, tepatnya di Ka'bah, inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhanku, liyuqimus shalah, aku tempatkan mereka di dekat Ka'bah itu untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Ya. Agar mereka menegakkan salat, ini adalah menjadi misi kenabian. Kita nanti akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak dari sini. Saya akan tuntaskan dulu intinya, menerjemahkannya. Faj'al afidatan minan nas, ya Allah, jadikan afidah, hati manusia, tahwi ilaihim, merasa condong, menyayangi mereka. Warzuqhum minas thamarat, ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar dan Ismail di Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ya Allah, kami tempatkan keluargaku di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, yaitu di dekat Ka'bah. Ya Allah, aku lakukan ini agar mereka menjadi penegak-penegak sholat. Nih, perhatikan, seorang bapak harus tegas. Anaknya mau dicetak menjadi apa? Jangan sampai seorang bapak ngomong begini, terserah anak saya, dia yang lebih paham. Jangan. Walaupun bagaimana anak belum ngerti, kalian belum mengerti. Orang tua harus paham pendidikan anaknya mau seperti apa. Berikan misi seperti itu kepada anaknya. Maka Nabi Ibrahim memberikan contoh, Rabbana liyuqimus shalah, aku tinggalkan kalian di Ka'bah agar kalian menjadi para penegak-penegak salat. Itu misi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya. Ini misi, ini perjuangan. Jika kita semuanya paham dengan perjuangan, apa yang akan terjadi? Biwadin ghairi dzi zar'in, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di lembah tanpa ada pepohonan, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, nggak ada ATM segala macam. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Maka ketika Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu di sini? Nggak ada orang, nggak ada tumbuhan, nggak ada siapa-siapa di sini. Apakah engkau tega? Nabi Ibrahim diam. Tapi ketika ditanya, hei Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, wallah la yudhi'uk. Ya, ini adalah perintah Allah, dan demi Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan engkau sampai engkau susah hidup di Makkah. Tuh. Maka misi perjuangan para nabi dan para rasul, misi kenabian, misi kerasulan, misi menegakkan salat, ini menjadi misi seluruh para nabi dan para rasul. Maka para orang tua tegaskan misi ini kepada seluruh anak-anaknya. Baru masuk pesantren sebentar, aduh Ustaz, saya kangen anak saya Ustaz. Lebay sekali orang tua zaman sekarang. Ya, saya kangen Ustaz.
Ustaz, saya udah gak kuat pengen ketemu anak saya. Lebay orang tua kayak begitu. Nabi Ibrahim zaman dulu mana ada telepon, zaman dulu mana ada bisa video call, tapi ketika semua sudah diserahkan kepada Allah, Allah yang menjamin seluruh kehidupan Sarah dan Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun di tempat itu tidak ada satu pepohonan pun. Bagaimana mau tumbuh satu pepohonan? Makkah itu dikelilingi dengan gunung batu, ya, tandus semuanya. Sekarang aja banyak orang. Sekarang aja semua komplek di situ ada. Nggak akan susah sekarang. Banyak hotel-hotel ber-AC segala macam. Zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, Allah Akbar. Menurut hawa nafsu tidak mungkin bisa hidup di lembah itu. Menurut hawa nafsu mati, mampus. Karena panas, nggak ada tumbuhan. Kalau di sini, ya, di kampung kita, singkong, numbuh singkong. Coba di Arab, singkong yang ada mati di pohonnya. Ya, di kita padi, numbuh padi. Di Arab mau nanam padi itu di padang pasir, nggak bisa. Di kita tuh di sepanjang kali, tuh pohon pisang numbuh. Di Arab mau nanam pisang. Kita tidak punya mungkin bekal material, mungkin kita tidak punya bekal makanan, mungkin kita tidak punya bekal harta, tapi ketahuilah sebaik-baiknya bekal bagi kita dalam kehidupan adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan ketakwaan karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Di antara hikmah yang kita bisa dapatkan, kalian hei para santri, kalian dititipkan oleh orang tua kalian ke pesantren ini untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, agar kalian paham agama, agar kalian bisa wudu dengan benar, agar kalian bisa taharah dengan benar, agar kalian bisa sholat dengan benar. Karena ketika sholatnya sudah benar, maka kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Loh, kenapa Ustaz? Apa kaitannya sholat dengan pemimpin bangsa? Iya, karena di dalam sholat Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita semuanya membina diri beribadah kepada Allah dan peduli kepada sesama. Siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, kita semuanya sudah diajarkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu apa? Itu sebagai isyarat bahwa kita harus memberikan keselamatan, kedamaian kepada yang di kiri, kepada yang di kanan. Dalam sekup bernegara kepada siapapun, mau orang Islam, mau orang kafir, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus menegakkan keadilan. Ketika Anda menjadi pemimpin tidak mau menegakkan keadilan, satu hari Anda akan celaka dengan perbuatan Anda. Ya, satu hari Anda akan celaka dengan perbuatan Anda sendiri. Semua kezaliman akan hancur dan akan tumbang. Keadilan satu hari akan tegak. Siapa yang akan menegakkannya? Yang akan menegakkannya adalah mereka pewaris misi kenabian, pewaris misi kerasulan, pewaris misi para nabi dan para rasul. Ikhwani azakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong kepada mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka. Ya. Karena dengan kesolehan seseorang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan senang, sayang. Ini santri juga harus seperti itu. Ini kita bercermin dari ayat ini. Udah jadi santri, udah mau ketika wirid ngantukan, belajar malas-malas, dikit-dikit konflik dengan temannya,
dikit-dikit berantem dengan temennya. Kalau nggak berantem sama temennya, berantem sama orang kampung. Akhirnya apa? Boro-boro seneng lihat wajah santri, enak yang ada, pengen muntah. Nauzubillah min zalik, itu santri mimbar ubah. Kan gitu tuh. Betul nggak? Coba. Kalau sebaliknya, wirid semua, ngaji semua, baca Qurannya bagus, sholatnya pada khusus segala macam. Apa yang terjadi? Masya Allah, itu rohid ya, udah ganteng, soleh, rapi. Itu santri mana sih itu? Masya Allah. Saya nanti kalau punya bakak, insya Allah saya mau hadiah ke dia. Oh, betul nggak? Itu secara duniawianya, secara batinianya tenang. Kita lihat orang-orang soleh itu wajahnya ahli surga semua, betul nggak? Wajah Lailatul Qadar semua, betul nggak? Masya Allah, bukan wajah Lailatul Qadar, betul nggak? Tenang kalau bersama orang soleh itu, hati itu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi cinta, menjadi sayang. Masya Allah, itu santri-santri. Kan gitu. Betul nggak Kenzo? Masya Allah. Warzuqhum minats tsamarat. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepada mereka, kepada istri dan anakku, minats tsamarat, dari buah-buahan. Tumbuhkan rasa sayang dari orang lain kepada mereka dan berikan mereka buah-buahan, hasil dari segala sesuatu. Masya Allah, ini doa yang sangat lengkap dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Pertama, menegakkan misi agama, yaitu menegakkan salat. Ya. Yang kedua, jadikan rasa sayang dari hati orang-orang kepada anak dan istrinya. Yang ketiga, berikan rezeki. Ini adalah keberkahan demi keberkahan. Yang pertama adalah menegakkan agama, berkah. Secerdas apapun dia kalau nggak sholat, sekaya apapun kalau dia nggak sholat, sekuat apapun kalau dia nggak sholat, rugi. Ya, maka menjadi penegak sholat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Berkahnya apa? Manusia yang lain menyayanginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Ya, tiga hal ini erat kaitannya. Karena kesolehan, maka Allah jadikan keberkahan. Karena ketakwaan, Allah cukupkan segala urusannya. Masya Allah. Ini gambaran awal kehidupan Nabi Ismail dan juga Hajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istri dan anaknya di dekat dengan Ka'bah, Baitullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin segala kecukupan. Allah yang menjamin segala kebutuhan. Allah yang menjamin segala sesuatu yang dibutuhkan karena mereka berbekal dengan ketakwaan. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita semuanya, dan semoga sub spirit yang kita miliki dan memahami rangkaian kisah-kisah para nabi, yaitu siapapun yang berjuang menegakkan agama, maka jangan pernah takut, karena agama ini adalah agama Allah. Ketika kita berjuang menegakkan agama Allah, maka Allah yang akan membela kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.